Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fahrizal Nasrul Hidayat dengan nomor induk mahasiswa 0120049. Saya dari kelas teori B, program studi pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi, Fakultas Olahraga UNS angkatan 2020. Dalam video saya kali ini saya akan sharing tentang bagaimana cara menguji Paired Sembly Test dalam SPSS. Sebelumnya, mari kita mengenal apa itu pengertian dari uji Paired Sembly Test. Uji Paired Sembly Test merupakan pengujian yang digunakan untuk membandingkan selisih 2 min dari dua sampel yang berpasangan dengan asumsi data berdistribusi normal. Sampel berpasangan berasal dari subjek yang sama. Setiap variabel diambil saat situasi dan keadaan yang berbeda. Uji ini juga disebut uji P berpasangan. Kemudian setelah dengan pengertian tersebut, maka dapat dijelaskan lebih detail lagi bahwa uji ini diperuntukkan pada uji beda atau uji komparatif. Artinya, kita akan membandingkan adakah perbedaan min atau rata-rata dua kelompok yang berpasangan. Berpasangan di sini artinya adalah sumber data berasal dari subjek yang sama. Kemudian, pedoman pengambilan keputusan dalam uji Paired Sembly Test ini adalah menurut Singgi Santoso 2014-265. Yang pertama adalah jika nilai signifikansi two-tailed kurang dari 0,05 maka H0 ditolak dan HA diterima. Kemudian yang kedua sebaliknya, jika nilai signifikansi two-tailed lebih dari 0,05 maka H0 diterima dan HA ditolak. Nah, rumusan hipotesis penelitian H0 merupakan tidak ada perbedaan rata-rata antara hasil belajar pre-test dengan post-test, yang artinya dapat dibaca di sini. Kemudian HA ada perbedaan rata-rata, jadi H0 itu intinya adalah tidak ada perbedaan dan HA ada perbedaan. Baik, selanjutnya kita masuk ke contoh kasus yang saya ambil. Di sini saya sudah menyiapkan data untuk saya uji Paired Sembly Test. Ada hasil belajar mata pelajaran bahasa Jawa. Yang pertama ada pre-test dan yang terakhir ada post-test. Dan di sini saya sudah menyiapkan SPSS untuk kita cari nanti. Nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita copy paste terlebih dahulu untuk data yang kita ambil. Kemudian kita masuk ke SPSS dan buka lembar SPSS. Kemudian kita klik variable view. Pada bagian name ini kita ketik pretest. Dan di bawahnya kita ketik dengan post-test. Nah, oke, kemudian pada bagian desimal kita nolkan semuanya. Karena ini merupakan angka bulat, jadi kita nol semuanya. Kemudian pada bagian label ini kita isi dengan pretest dan post-test. Atas pretest dan yang bawah adalah post-test. Setelah itu kita ubah measure-nya ke scale. Nah, kemudian setelah seperti ini kita klik data view dan masukkan data yang telah kita copy tadi. Oke, kita paste, akan muncul data seperti ini. Setelah itu untuk menguji Paired Test kita lakukan langkah-langkah. Yang pertama klik analyze, kemudian kita klik compare dan kita pilih Paired Sembly Test. Nah, setelah itu akan muncul tabel seperti ini. Setelah itu kita masukkan pretest ke variabel 1 dengan cara mengklik pretest dan klik panah. Nah, di
sini variabel 1, kita klik, maka akan masuk variabel 1. Kemudian yang post dash kita masukkan ke variabel 2. Setelah seperti ini kita klik option, dan di sini kita ketikkan angka 95% karena pada confidence ini artinya adalah tingkat kepercayaan 95% atau signifikansi 0,05. Setelah itu kita klik continue dan kita klik OK. Nah, setelah itu maka akan muncul output seperti ini. Di sini kita baca di bagian Pirate Sample Test, di mana kita lihat signifikansinya 0,02, dan kita masuk ke PPT kembali untuk melihat pedoman pengambilan keputusan. Di sini kita baca di sini, jika nilai signifikansi toilet lebih kurang dari 0,05 maka H0 ditolak dan HA diterima. Kemudian sebaliknya, jika nilai signifikansi toilet lebih dari 0,25, maksudnya 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Dan di data yang telah kita cari diketahui signifikansinya adalah 0,002. Maka di sini dasar pengambilan keputusannya adalah nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Jadi hasilnya adalah H0 ditolak dan HA diterima. Artinya adalah ada perbedaan rata-rata antara hasil belajar pretest dengan post test, yang artinya ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran data yang telah kita cari. Baik, ini adalah hasilnya. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.